untuk penjelasan mengenai RPS saya tidak perlu mengulangi, tapi bisa kemudian melihat dari rekaman. Oh, Cynthia, Kak Cynthia ini yang sudah merekamkan untuk saya. Terima kasih. Nah, di perkuliahan hari ini di etika bisnis dan profesi, posisi saya ini mata kuliah secara secara tradisi memang mata kuliah saya biasanya, tapi semester ini diserahkan kepada saya, atau dulu ada nama yang saya sering bergantian dulu dengan mantan wakil rektor 2, Pak Tommy, Pak Tommy Hutapea yang sekarang sudah pensiun dan tidak lagi mengajar. Nah, terus kemudian mata kuliah ini entah mengapa oleh Budian ya karena salah satunya alasannya karena saya banyak mengajar di semester 7. Jadi di sini diserahkan ke Dr. Putu, diajar oleh doktor yang secara filosofis seharusnya lebih paham dan lebih tahu daripada saya. Tapi karena Pak Putu juga ternyata terbebani dengan praktikum akuntansi manajemen kalau nggak salah, sehingga kemudian bebannya Pak Putu lebih, dan kemudian karena juga ada mata kuliah saya yang tidak ada yang mengambil pengauditan 3, akhirnya mata kuliah ini diserahkan kembali ke saya. Nah, tentu ada lebih kurangnya ya. Kalau ke saya tentu saja Anda akan banyak kekurangan insight atau masukan atau sumber yang sifatnya memang lebih filosofis dari apa yang saya ketahui. Kalau saya kan lebih urusannya dengan kode etik, standar, jadi yang terkait dengan yang hal-hal yang lebih teknikal, lebih operasional, lebih praktis, bukan yang teorinya atau filosofinya yang lebih penting sebenarnya untuk mata kuliah ini. Ya, tapi paling tidak kita belajar bersamalah untuk seperti apa sih mendalami filosofisnya, mendalami konsep dasarnya dari etika bisnis dan etika profesi. Nah, kemudian hal-hal yang praktis nanti kemudian akan kita pelajari bersama. Ya, ini saya mencoba connect dengan PC saya sampai dari tadi pagi, lebih dari 15 menit yang lalu nggak connect ini, malah kemudian sekarang jadi nge-hang. Coba-coba aja gitu ya. Tapi kalau laptop saya memang tidak bisa karena OS-nya tidak bisa diupdate lagi. OS 10 sudah mentok, tidak lagi bisa diupdate ke OS minimal untuk Teams itu 11. Dan sekarang OS-nya itu sudah ada yang ke OS 12. Ya, operating sistemnya nggak bisa jalan. Oke, jadi saya tetap menggunakan handphone untuk aktivitas perkuliahan ini. Jadi sepertinya over gadget ya, ada 3 gadget di depan saya. Ini ada PC yang juga membuka Teams, handphone membuka Teams, dan kemudian laptop saya yang lebih hal-hal yang terkait dengan materi perkuliahan hari ini harus saya sampaikan ya, tentang rencana pembelajaran semester, rencana perkuliahan semester. Nah, etika bisnis dan profesi, apa sih etika bisnis dan profesi gitu ya? Nah, kalau ada yang ini ya, yang sudah download tidak, atau yang kemudian buka di file di kolom file di Teams-nya, dan kemudian saya nggak bisa share ini, harusnya saya pakai PC ini, tapi ini malah
muter terus, connecting tulisannya, terus kemudian muter terus. Sepertinya nggak bisa. Jadi ya apa di Teams ini nanti tolong Anda buka di file, salah satu aja yang sudah mendapatkan duluan bisa share screen. Dari file itu ya di share screen aja ya, atau enaknya ngomong gini aja deh, saya tetapkan aja dulu ketua kelasnya supaya nanti saya enak gitu ya, minta tolongnya siapa yang harus kemudian membantu saya karena keterbatasan saya di hardware, itu membantu saya untuk merekam dan kemudian share screen. Tapi kalau share screen sih nanti di perkuliahan bulan selanjutnya sih sudah bisa jalan sendiri. Oke, nah di sini ada banyak nama ya. Kira-kira siapa yang ingin mengajukan diri sebagai ketua? Oke, sudah ada 42 orang gabung. Lalu, siapa yang ingin jadi ketua? Saya, Pak. Talia, wah sip. Oke, berarti Talia ya. Nanti sebenarnya lebih ke hari ini sih, lebih membantu saya untuk kemudian merekam aja sih. Kalau share screen memang hari ini saja. Jadi Talia, tolong nanti bukan nanti ya, sekarang juga di-downloadkan RPS di file, terus kemudian di situ ada bagian bawah ada 2 RPS, tapi yang ada RPS KMB. Itu dua-duanya saya download ya, Pak? Boleh, kurikulum Merdeka Belajar. Atau di share screen langsung juga bisa, kalau bisa sih. Ya mohon maaf ini nanti kalau kemudian ternyata RPS saya belum lengkap semuanya karena saya mendapatkan penugasan untuk mengajar Adbis ini juga di hari Kamis atau Rabu atau Kamis kemarin gitu. Jadi dengan keterbatasan saya susun RPS-nya. Karena beda banget, karena kurikulumnya kita tahun ini kan menggunakan kurikulum Merdeka Belajar, jadi formatnya, bentuknya RPS-nya itu beda, jadi harus saya sesuaikan lagi, dan ada panduannya. Nah, untungnya sih sebagian besar sih sudah selesai, hanya sedikit saja. Bisa share screen, Talia? Saya share screen yang ini dulu, Pak ya, yang tidak ada KMB-nya ya, Pak. KMB, yang KMB. Oh, yang KMB. Oh ya, Pak. KMB, kalau yang nggak ada KMB-nya itu sudah itu yang tahun kemarin itu. Yang waktu saya mengajar tahun kemarin, dan itu harus berubah karena kurikulumnya berubah. Nah, itu KMB itu. Sip. Oke, terima kasih Bu Ketua Kelas UAS ini. Nah, kita awali dari atas ya. Jadi mata kuliah ini, nah ini yang belum itu saya yang memasukkan capaian pembelajaran itu ya, CP itu belum lengkap, belum saya masukkan karena saya harus melihat ke kurikulumnya, rincian kurikulumnya seperti apa, harus baca rincian kurikulumnya. Capaian pembelajarannya sebenarnya ada 3 hal. Yang satu sifatnya itu yang
afektif. Jadi afektif itu lebih kepada rasa. Ini yang ini apa, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai, jadi hal-hal yang memang abstrak. Terus kemudian yang di bawahnya lagi itu yang keahlian, yang sifatnya itu adalah kognitif. Kognitif itu pengetahuan. Nah, ini yang belum saya masukkan. Nah, itu kan kalau di pendidikan itu 3 hal ya, ada afektif, ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, di sini sepertinya dibalik memang, kalau di Merdeka Belajar yang atas sendiri itu adalah yang afektif, kemudian setelah itu yang di bawahnya itu adalah kognitif, bagaimana pengetahuan mengenai prinsip, teori, hal-hal yang terkait dengan etika bisnis dan profesi. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang psikomotorik itu lebih kepada bagaimana kita melakukannya, dan melakukannya lewat apa? Lewat standar, kode etik yang kita dari etika bisnis dan profesi yang harus kita lakukan, hal-hal yang kita latihkan. Jadi bukan direnungkan, bukan dipikirkan, tapi yang dilatihkan. Nah, di bawahnya itu yang M1, M2, M3, M4 itu. Nah, di sini apa aja yang akan kita pelajari? Pengetahuan dan pemahaman terhadap dasar pikir, prinsip, dan konsep, serta pengetahuan dan pemahaman terhadap dasar pikir dari prinsip, konsep, dan standar etika bisnis. Kemudian yang M2, pengetahuan dan pemahaman terhadap praktik dan implementasi. Jadi bukan dasar pikirnya, bukan filosofisnya, tapi lebih pada implementasi dari konsep dan standar etika bisnis. Yang di bawahnya sama sebenarnya, pemahaman terhadap dasar pikir dari prinsip, konsep, dan standar etika profesi akuntansi. Jadi ada beda ya. Dan kemudian yang keempat itu adalah pengetahuan dan pemahaman terhadap praktik dan implementasi dari prinsip, konsep, dan standar etika profesi akuntansi. Jadi memang yang kita pelajari akan berbeda. Jadi di awal-awal ini kita akan belajar tentang etika bisnis. Di depan-depan ya. Jadi separuh-separuh lah. Itu ya. Separuh kalau kita itu kuliahnya itu 16 kali dengan UAS, dengan hari ini dikurangi, terus kemudian totalnya kira-kira 12 atau 13 mata kuliah itu ada separuh 6 atau 7 terkait dengan etika bisnis. Jadi bagaimana kemudian kita perilaku etis, perilaku yang beretika dalam bisnis, jadi terkait dengan bisnis secara keseluruhan. Sedangkan yang kedua itu etika profesi terkait dengan profesi akuntansi. Jadi nanti bagaimana kalau kita itu sebagai akuntan manajemen, bagaimana kalau kita jadi akuntan publik, bagaimana kalau jadi auditor internal. Nah, itu seperti apa? Nah, itu nanti akan kemudian kita pelajari di bagian-bagian akhir. Nah, itu sebenarnya terlihat di materi pokok itu ya, bahwa kemudian ada cakupan tentang etika bisnis profesi, di bawahnya lagi kita lihat. Ada bagaimana teori etika, terus kemudian kapitalisme, pasar, dan keadilan, terus kemudian tanggung jawab korporasi ya terkait dengan CSR dan sebagainya, terus kemudian bagaimana tanggung jawab korporasi atau perusahaan itu pada karyawan dan kenyamanan tempat kerja, keselamatan K3 gitu ya, itu yang perlu nanti dipelajari. Serta baru kemudian yang separuh di
Selanjutnya itu akuntansi dan investasi, etika, bagaimana pentingnya pendidikan etika, dan etika profesi. Nanti lebih detailnya itu ada di bagian bawah, apa saja yang akan kita pelajari. Nah, selanjutnya untuk buku yang kita pakai itu ada 2 yang terkait dengan etika bisnis, itu yang miliknya Criside dan Keller serta Velasquez. Jadi ya ini buku-buku apa ya, katakanlah seminal work, buku-buku yang pasti ada gitu ya kalau kita ngomongin etika bisnis gitu ya. Ada Velasquez, ada Criside dan Keller. Terus kemudian kalau Indonesia itu ada Sony Keraf. Nah, kebetulan kalau nanti dilihat di bagian file dari Teams itu sudah saya berikan, ada banyak buku, baik buku-buku etika bisnis, baik itu punyanya Brooks, Weiss, yang lain-lainnya juga ada gitu ya, termasuk nanti kode etik untuk akuntan publik. Saya downloadkan yang saya tempelkan atau saya uploadkan, saya unggah itu yang 2020. Etika untuk akuntan publik, akuntan secara umum ya, akuntan publik, akuntan internal itu saya downloadkan yang 2020 dan saya ya yang itu yang terakhir yang bisa saya berikan karena memang yang terakhir 2020. Nah, kode etik yang lain juga ada yang tahun 2018. Terus kalau kode etik auditor internal pemerintah untuk APIP ya, akuntan pemerintah itu ya, atau yang mereka mengaudit di auditnya BUMN, audit terhadap kinerja pembangunan dan sebagainya di BPKB, BPK itu juga saya downloadkan yang terakhir. Karena harus masuk ke IAI global ini. Kalau kalau bukan anggota IAI, sepertinya aksesnya terbatasi. Ya, karena saya anggota IAI, jadi saya bisa download dan kemudian ini saya bagikan ke Anda. Itu ya, jadi Anda sudah nggak perlu bingung-bingung ya untuk etika profesinya. Nah, kalau untuk etika profesi itu saya pakai bukunya Albrecht. Ya, silahkan Anda cari bukunya. Yang di sini itu ada sebagian yang lain ya. Ada kemudian artikel-artikel ilmiah terkini. Nah, ini yang nanti kemudian akan jadi pembelajaran kita. Nah, apa saja yang kita pelajari? Itu yang ada di bawahnya lagi. Nah, pertemuan pertama hari ini RPS ya. Dan kita belajar tentang RPS apa saja. Oke, kalau ada pertanyaan, kalau ada hal yang ingin didiskusikan, silahkan Anda langsung aja bertanya. Nah, RPS ini tentu saja supaya kita tahu ya arah kemana tujuan dari pembelajaran kita sepanjang 1 semester ini, materinya apa saja, bukunya apa saja, dan itu yang akan kita pakai untuk 1 semester mendatang. Oke, kalau tidak ada ditanyakan, kita masuk pertemuan kedua. Nah, pertemuan kedua itu Business Ethics, Its Scope and Purpose. Nah, kebetulan karena referensi kita bukunya bahasa Inggris, jadi saya tuliskan tetap bahasa Inggris. Intinya ya cakupan dan tujuan dari etika bisnis. Nah, belajar tentang konsep dasar, terus kemudian teori, terus kemudian tujuan dari etika bisnis, ya. Itu pertemuan kedua, pertemuan minggu
depan. Nah, pertemuan ketiga itu tentang ethical theory, teori etika. Jadi tidak bicara tentang konsep lagi, tapi sudah turun ke teori-teori etis yang akan dipakai. Ya, nanti Anda akan bertemu dengan teori teleologi. Waduh, ada teori virtue dan sebagainya. Nah, itu dipelajari di pertemuan ketiga. Nah, selanjutnya pada pertemuan keempat itu kapitalisme, market, and justice. Jadi lebih kepada bagaimana keadilan di pasar. Jadi kita tidak membicarakan konsep kapitalis itu baik atau buruk, tapi bahwa kemudian kapitalisme yang sifatnya itu memang individualistik itu harus dikelola atau kita mitigasi dengan keadilan di pasar. Jadi kapitalisme kan pasar bebas ya, free market. Jadi kemudian bagaimana keadilan itu bisa dikelola di pasar. Jadi tidak kemudian enaknya omong kalau kapitalisme itu kasarnya kayak gini. Bukan apa ya, bukan kalau kita itu lagi ngobrol gitu ya sesama investor gitu yang sangat kapitalis gitu ya. Bukan lagi ngomonginnya hari ini kita makan apa ya, terus besok makan apa ya, nah, kan kayak gitu ya kalau yang umum. Tapi kalau yang kapitalisme umum, kalau kapitalisme yang kotok itu sudah ngomongnya, kita besok makan siapa ya, hari ini kita makan siapa, besok makan siapa ya. Jadi bagaimana kemudian membeli atau mengambil alih perusahaan orang lain dengan semena-mena, bisa lewat pembelian lewat mekanisme perbankan maupun lewat pasar modal. Nah, itu harus di-manage, harus dikelola dengan yang namanya keadilan pasar. Jadi ya kita boleh saja kalau kemudian menurut etika kapitalisme kita membeli perusahaan orang lain, tapi kan tidak kemudian dengan menyantap habis gitu ya. Ya kemudian karyawannya tetap harus dipelihara dengan baik atau dijaga dengan baik, tidak kemudian kita beli kita pecat semuanya, atau sistem bumi hangus, kan tidak seperti itu. Nah, itu keadilannya seperti apa. Nah, kemudian pertemuan kelima itu corporation and responsibility, jadi tanggung jawab perusahaan. Nah, ini kan kita kemudian bicara tentang triple bottom line gitu ya. Lebih banyak ngomongin tentang triple bottom line, bahwa kemudian perusahaan itu tidak kemudian sekedar mencari keuntungan, tapi dia punya tanggung jawab. Ada tanggung jawab kepada lingkungan, ada tanggung jawab sosial, ada tanggung jawab kepada karyawan, ada tanggung jawab kepada customer. Jadi tidak kemudian mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, tapi ada kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan oleh si korporasi tersebut. Jadi bukan kemudian sekedar mencari untung. Jadi kita kalau ngomongin etika bisnis itu ngomongin keadilan ya. Enaknya bagi orang lain bagaimana, tidak kemudian serta-merta itu untuk keuntungan kita sendiri saja. Oke, kemudian employment and the workplace. Nah, ini bagaimana kemudian tanggung jawab kita kepada karyawan. Bagaimana kemudian kita harus meningkatkan, bukan hanya meminta tenaganya, tapi juga kemudian harus bertanggung jawab untuk mengupgrade, meningkatkan kapasitas dari karyawan tersebut, termasuk kelayakan gaji, termasuk kenyamanan tempat kerja, dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya tempat kerja ya, tapi kemudian kelayakan gaji dan sebagainya. Ini yang mendasari konsep UMR itu ya, upah minimum regional itu. Dan kemudian bagaimana kenyamanan di tempat kerja, keamanan di tempat kerja, termasuk
ini ya yang namanya K3, keselamatan kerja gitu ya. Kesehatan dan keselamatan kerja, bagaimana tempat kerja itu harus tetap sehat, terus aman dan sebagainya, dan itu menjadi tanggung jawab perusahaan untuk memberikannya ya. Ya Anda lihat bahwa bagaimana kalau kemudian kita katakanlah bagaimana Pak perusahaan Indonesia ya sudah mulai membaiklah. Tapi kalau dibandingkan dengan katakanlah PMA, apalagi PMA yang dari Eropa, ya relatif jauh. Bagaimana keamanan, bagaimana kenyamanan orang bekerja, bagaimana dengan kelayakan tempat kerja, EKUMP, kesempatan untuk meningkatkan diri, wah itu ya memang masih jauh, tapi kita menuju sudah lebih baik, tidak seperti masa-masa katakanlah 80-an, 90-an yang pekerja itu cuma diperes. Masuk ke 2000 semuanya sudah relatif membaik ya. Nah, kemudian setelah kita 5 pertemuan bicara tentang etika bisnis, nah pertemuan ke-7 itu kita bicara minggu ke-7 atau pertemuan ke-6 kita bicara tentang akuntansi dan investasi. Nah, ini yang mendasari yang namanya sustainable and responsible accounting. Sustainable and responsible investment. Jadi akuntansi dan investasi itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan gitu ya. Yang namanya investasi pasti butuh alat yang namanya akuntansi, baik untuk mulai dari perencanaan sampai kemudian pengorganisasiannya, aktualisasinya sampai pengendaliannya, semua butuh akuntansi. Karena kita ketahui bahwa akuntansi itu adalah bahasa bisnis. Nah, sedangkan investasi itu adalah kegiatan bisnis. Jadi ya semuanya butuh akuntansi. Tapi bagaimana akuntansi dan investasi ini yang bertanggung jawab, yang kemudian berkelanjutan, yang jangka panjang, nah itu ya kemudian menjadi pokok bahasa. Nah ini kalau di dalam bahasa akuntansinya, ini kan accounting investment ya, kalau kita itu sustainable and responsible investment. Nah, sustainable and responsible accounting itu yang kemudian diwujudkan dalam apa? Yang sekarang kita ketahui sebagai sustainable reporting. Jadi laporan yang berkelanjutan. Nah, itu laporan keuangan kita bukan jadi ini untuk anak-anak yang ini ya, kawan-kawan yang masih semester 5, nanti kita itu laporan keuangan kita itu tidak hanya standar yang ya yang Anda pelajari di akuntansi, katakanlah akuntansi pengantar sampai akuntansi menengah ya, yang 6 laporan keuangan itu ya. Tapi nanti kita laporan tahunan. Nah, laporan tahunan itu isinya apa? Ternyata isinya adalah laporan berkelanjutan, sustainable reporting. Jadi tidak hanya berisi laporan keuangan, tapi juga laporan pertanggungjawaban sosial, juga laporan pertanggungjawaban lingkungan. Nah, itu seperti apa nanti? Nah, ini yang kita nanti dipelajari di situ. Dasar dari yang namanya sustainable accounting, sustainable and responsible accounting, dan kemudian sustainable and responsible investment. Bahkan kalau di pasar modal ini, kalau akuntansi sudah menggunakan ini ya, sudah pakai triple bottom line, dan kemudian sustainability accounting, sustainability reporting namanya, standarnya kita, dan kemudian untuk ini sustainable and responsible investment SRI. Nah, itu di pasar modal itu salah satunya indeksnya itu adalah indeks Sri Kehati, sustainable and responsible investment dari Yayasan Kehati, Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia. Nah, selanjutnya pada pertemuan ke-8 itu the need for ethics education in accounting. Pentingnya pendidikan etika profesi, etika bisnis dan etika profesi dalam akuntansi.
Mengapa dia penting? Mengapa dia harus diajarkan? Karena salah satunya itu bahwa kita itu kan pekerjaan kita itu di akuntansi itu pekerjaan yang beresiko. Resikonya apa? Resiko tergoda dengan fraud dan sebagainya. Itu sangat mungkin terjadi ya. Kalau kita jadi akuntan internal. Katakanlah kalau Pak saya jadi akuntan publik loh Pak. Ya kalau kemudian kita bisa saja digoda, ditawari dengan kemudian oh, sudahlah buat aja pesen laporan ininya ya, laporan auditornya itu pesen, opininya pesen, atau yang opini disebut dengan opinion shopping ya, belanja opini. Nah itu kan kemudian opininya bisa diperjualbelikan. Nah itu kan mengapa itu penting pendidikan etika profesi dalam dunia akuntansi. Dan jadi di atas ini kita masih ngomongin teorinya, belum ngomongin standarnya. Nah, baru setelah pertemuan ke-9, itu kita ngomongin kode etik atau ngomongin standarnya yang berlaku untuk masing-masing bidang akuntansi. Nah, yang pertama itu adalah ethical issues in the practice of financial accounting. Bagaimana kalau kita itu posisi kita sebagai akuntan keuangan. Akuntan keuangan ya akuntan yang menyusun laporan keuangan di dalam perusahaan. Apa saja yang menjadi isu-isu dalam praktik kita sebagai akuntan keuangan? Jangan-jangan dipesanin buat laporan keuangan, udahlah. Ya itu namanya kita harus kreatif accounting. Artinya bahwa kita kalau menyusun laporan keuangan itu ya bagaimana yang kemudian itu tidak merugikan siapapun. Tapi kan bisa saja yang namanya pemilik perusahaan atau manajernya, ya yang paling gampang kan manajernya, tolong deh buatin laporan keuangan yang labanya tinggi. Supaya apa? Supaya saya dapat bonus tinggi. Kalau saya dapat bonus tinggi, nanti kan kamu saya kasih bagian. Nah itu manajemen laba. Itu bisa dilakukan. Bagi pemilik, waduh, kalau saya harus dapat untung, kalau kemudian perusahaan ini dapat untung besar, yang dapat bonus itu adalah direkturnya. Saya kemudian memang dividen saya bisa saja tinggi, tapi masih dikurangi pajak. Harus lagi berbagi bayar dividen ke pihak luar. Wah, bagaimana? Jadi nanti kemudian si pemilik perusahaan, investornya, deketin kita sebagai akuntan, tolong deh dibuat itu labanya ya yang smooth, kalau bisa cenderung yang kecil. Biar apa? Manajer nggak dapat bonus, kita nggak perlu bayar pajak tinggi. Nah, saya kan nggak dapat dividen memang, tapi kan ini perusahaan saya, jadi kan ya nggak apa-apa. Nah, itu yang disebut earnings management. Dan kemudian berkonflik keduanya ini, antara manajemen dan pemilik ini berkonflik, namanya agency problem. Kemudian datanglah orang ketiga. Wah, ini sudah orang ketiga ini ya, yang namanya kreditor. Sudahlah, investormu nggak mau kasih pinjem nih, nggak mau kasih duit, tak kasih duit asal kamu bisa bayar. Saya nggak ada masalah, labamu kamu buat tinggi, saya nggak urus, yang penting bunganya dan cicilan pokoknya kamu bayar. Meluas konfliknya. Yang namanya kreditor nggak mau tahu, yang penting laba. Labanya kecil nggak apa-apa, yang penting saya terbayar. Nah itu konfliknya meluas, tidak lagi antara manajemen dan investor, tapi ada kreditor. Belum lagi kemudian ngomongin pajak, orang pajaknya kan teriak-teriak, loh ini gimana ini perusahaanmu itu harusnya bayar pajak tinggi. Konfliknya jadi kemana-mana ya. Nah itu nanti ya kemudian kita pelajari di teori akuntansi terkait dengan earnings management, terkait dengan hal-hal yang lain. Tapi bagaimana kalau kemudian posisinya, kan itu mereka kan para bos gitu ya,
Dan kita kemudian yang menyusun laporan keuangan, siapa yang mau kita ikuti? Nah, ini yang harus kemudian kita jadi akuntan ininya, akuntan keuangannya harus bisa menyesuaikan diri. Yang enaknya mana, yang kita ikutin yang mana. Nah, kemudian hal yang lain yang di bawahnya itu ethical issue in the practice of management accounting. Kalau kita kemudian jadi akuntan yang menyusun akuntansi manajemen, akuntansi biaya, urusannya dengan transfer pricing, ya, urusannya dengan pricing, costing, bagaimana penetapan biaya, bagaimana kemudian penetapan harga, bagaimana kemudian margin kontribusi ditetapkan. Nah, ini kemudian bagaimana, apakah kita tidak kemudian ada konflik-konflik etis di dalamnya? Oh, ada. Sangat ada. Jadi di dalam itu katakanlah kemudian bagaimana supaya perusahaan kita antar departemen itu ada laba-laba, ada untung atau laba setiap harga ditransfer sehingga di belakang itu HPP saya rendah, tapi padahal semua isinya sudah ada keuntungan yang tinggi, jadi kemudian harga jual bisa tinggi, padahal itu hanya masalah transfer pricing. Apakah diperkenankan atau tidak? Nah, itu nanti kita bicarakan etikanya. Nah, selanjutnya itu, ini kok loncat ini. Selanjutnya, ethical issue in practice of auditing and standard profesional akuntan publik. Jadi bagaimana posisi kita sebagai auditor. Nah, ini kalau sebagai auditor kayak apa nih? Nah, bagaimana yang pas seperti saya ceritakan di awal, apakah kita menerima yang namanya opinion shopping? Terus kemudian bagaimana kalau kemudian proses auditnya tidak dilakukan dengan benar, tiba-tiba opininya ada. Nah, ini yang ada yang banyak kemudian kita bisa pelajari. Nah, ini hukumannya jelas ya, disuspend akuntannya gitu ya. Di Malang ada yang kasusnya sampai disuspend dan sebagainya, itu yang bisa kita pelajari bagaimana ternyata kalau kita jadi akuntan publik itu harus menjaga diri sebaik mungkin. Nah, standar-standarnya sudah saya berikan semuanya ini. Hanya kemudian seingat saya tidak membahas masalah akuntansi pemerintah, tapi saya kasih juga ininya standarnya, kode etiknya. Ya nggak apa-apa sih, untuk pengetahuan aja. Karena ini nanti masalahnya di akuntansi sektor publik ya, ASP. Nah, selanjutnya ethical issue in the practice of fraud auditing, forensic accounting, and audit investigation. Bagaimana kalau kita berhadapan dengan fraud? Bagaimana kalau kita kemudian harus melakukan audit investigasi? Bagaimana kemudian forensik akuntansi, apa itu dan sebagainya. Nah, itu yang di semester 7 ada kuliahnya juga ya. Akuntansi forensik dan audit investigatif itu bagaimana kemudian kita melakukan forensik pembuktian dari fraud itu lewat akuntansi forensik, dan kemudian kita melakukan investigasinya secara audit. Nah, ini sekarang sudah banyak yang menjadi fraud examiner itu yang belajar khusus tentang fraud dan akuntansi forensik dan audit investigatifnya. Nah, pada minggu ke-13 atau pertemuan ke-12 itu kita belajar tentang ethical issues in the practice of sustainable reporting. Bagaimana kemudian dalam pelaporan pertanggungjawaban pelaporan akuntansi berkelanjutan atau sustainable, ya, pelaporan keuangan sustainabilitas, sustainable.
atau pelaporan sustainabilitas. Jadi bagaimana kita mempertanggungjawabkan perusahaan ini menjadi perusahaan yang bisa berkelanjutan. Ya, sebenarnya mata kuliahnya ada, tapi nggak ada yang ambil semester ini. Ya, di akuntansi berkelanjutan. Nah, ini bagaimana kita menyusun laporan berkelanjutan. Jadi laporan keuangan itu tidak berbasis hanya laporan keuangan saja, tapi ada laporan pertanggungjawaban sosial, laporan pertanggungjawaban lingkungan, ya, ada triple bottom line yang harus diikuti sehingga perusahaan itu punya keuntungan, tapi juga punya perhatian terhadap sosial, lingkungan sosialnya, juga bertanggung jawab terhadap lingkungannya, lingkungan hidupnya. Nah, itu menggunakan GRI ini alatnya nanti ya, Global Reporting Initiative, sebagai dasar dari Sustainable Reporting. Dan ingat, sejak tahun 2018, yang namanya Sustainable Reporting, atau yang kemudian laporan berkelanjutan, itu sudah wajib. Tapi nggak tahu saya kenapa mata kuliahnya masih pilihan. Harusnya ini wajib ini. Sama seperti fraud itu kan sudah hal yang wajib ya, kita ketahui, tapi kita masih pilihan. Nah, 2 minggu terakhir itu saya kosongkan karena kemudian ada kesempatan untuk revisi makalah, dan kemudian ke minggu ke-15 itu adalah konsultasi untuk penugasan penyusunan artikel. Nah, sudah ketahuan kan kalau begini kan ada revisi makalah, berarti presentasinya, perkuliahannya nanti full Anda presentasi kelompok. Dan kemudian di akhir itu membuat artikel. Nah, artikelnya ini individu ya. Penyusunan. Oke. Nah, sekarang itu mata kuliah yang kita pelajari. Ada pertanyaan sebelum masuk ke yang bawah? Oh, itu definisi ya. Loh, kenapa dikeluarkan? Ini masih ada di bawahnya itu. Nah, di bagian bawahnya itu masih ada itu. Nah, penugasan. Nah, kuliah kita seperti biasa, 1 kali presentasi ada penilaian untuk kuis besar 1, 2, 3, dan 4. Ya, dan ini sifatnya kelompok. Sedangkan kuis kecil saya itu seperti biasa dari aktivitas diskusi tanya jawab. Nah, itu kuis kecil 10%, kuis besarnya 40%, sedangkan artikel atau tugas di UAS itu UAS-nya itu dalam menyusun artikel itu 50%. Nah, penilaiannya kuis besar 1 saya ambilkan dari presentasi, jadi lebih kepada kelayakan makalahnya. Kelayakan makalahnya dalam artian tata tulis, typo, terus kemudian sesuai tidak dengan standar penulisan. Makanya di sini saya juga berikan ini ya, panduan mengenai penulisan PKL dan TA untuk FEB, jadi itu yang diikuti biar tidak kemproh ya, saya sering menyebutnya gitu ya dalam hal presentasi. Kuis besar 2 itu adalah pada kedalaman materinya. Jadi bagaimana Anda kemudian menjelaskan makalah itu dengan sangat gamblang, dengan sangat baik, terstruktur ya, dari latar belakang, terus kemudian bagian kedua itu landasan teori, 3 itu studi kasusnya, 4 pembahasannya, dan kemudian 5 simpulannya.
Terus kemudian kuis besar 3 itu tentu saja kemampuan individu dari masing-masing Anda dalam melakukan presentasi. Nah, kemudian yang keempat itu lebih kuis besar 4 itu kemampuan diskusi dan penampilan. Jadi Anda cukup 1 kali saja maju presentasi dan langsung kemudian mendapatkan 4 nilai kuis besar. Sedangkan di akhir itu adalah membuat artikel. Artikel ini penugasannya individu. Nah, ini format makalahnya sudah ada, sudah saya buatkan penjabarannya ya. Landasan pendahuluan, landasan teori, studi kasus, pembahasan dan penutup. Terus daftar pustaka harus ada dan lampiran-lampiran yang bisa dimasukkan seandainya itu ada lampiran. Nah, kemudian struktur artikelnya pada bagian akhir UAS itu menyusun artikel. Nah, itu judul, nama penulis, abstrak, terus kemudian tidak pakai bab tapi pakai A, B, C, itu pendahuluan, yang ini isinya itu latar belakang, teori dan studi kasus. Terus kemudian B itu pembahasan, itu analisis dan opini, C itu penutup. Jadi tidak perlu panjang-panjang, sampai 5 bab. Bedanya makalah dengan artikel itu apa sih Pak? Kalau makalah itu mendeskripsikan, jadi kalau bisa Anda ceritakan seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Semakin banyak yang Anda ceritakan, yang Anda tuliskan, semakin lengkap yang Anda tuliskan landasan teorinya, kemudian semakin besar kasusnya, dan semakin dalam pembahasannya, kan butuh penjelasan yang panjang, itu semakin baik. Nah, kalau artikel itu semacam rangkumannya bagaimana yang panjang ini kemudian menjadi yang pendek. Jadi enaknya omong kalau kemudian makalah itu di bawahnya 25 halaman itu bukan makalah itu ya, itu isi. Tapi kalau makalah bisa saja 25, 75 sampai 50 sampai 100 halaman enggak ada masalah. Semakin itu luas semakin baik karena makalah. Tapi akan sangat berbeda dengan artikel. Kalau artikel lebih dari 25, nah ini kan jadinya makalah. Kita cuma menjelaskan yang penting-penting saja kok. Jadi namanya artikel ya. Jadi yang lebih mendalam, lebih pada hal yang pembahasannya apa yang mendetail. Nah itu. Sedangkan penutup simpulan ya sama. Jadi kalau artikel ya kurang lebih 15 halaman lah. Bisa berkurang sampai 10, bisa lebih sampai 20, tapi tidak lebih dari 25. Jadi biasanya memang di antara 10 sampai 20. Ya, kalau rata-ratanya 15, tapi kalau makalah seluas-luasnya. Nah, tips saya, nah ini bagian terakhir ya, masalah penyerahan itu kan hard copy nggak perlu sih ya, jadi cukup soft copy saja. Nanti dikumpulkan ke ketua kelas. Jadi enaknya begini. Kalau Anda membuat makalah, saya nggak tahu, ini kan berarti ada 12 pertemuan. Nah, saya nggak tahu hari ini yang kuliah berapa orang, karena di catatan saya masih 37. Kalau boleh tahu, Esa, kemarin yang nambah berapa Esa? Ada Esa di sini. Halo? Kak Esa? Halo, Pak. Iya. Nambah berapa kemarin? Nambah 1 saja, Pak. Oh, jadi 37 terus nambah 1, toh? Iya, kemarin yang konfirmasi hanya 1 orang saja, Pak. Oh, ya sudah kalau gitu. Karena di waktu Jumat. Ya, waktu itu kan kebetulan saya masih di sini. Saya dipanggil sama Budian. Terus kemudian, Pak, kira-kira kalau nambah 5 gimana, Pak? 5? Jadi 42. Dibagi 2 kelas, Pak. Ya nggak perlu lah, Bu, kalau cuma 2 aja.
Ya Pak, saya maksimalkan pokoknya nambahnya sampai 42. Ternyata yang konfirmasi 1 toh. Siapa Esa? Iya, Pak. Ya, hanya 1 Pak yang nambah. Siapa? Regiane. Oh, si Ane. Ya, Yang 4-nya nggak jadi. enggak Pak. Ya, berarti 38 ya. Jadi nanti kalau ada 12, ya berarti masing-masing 6 seharusnya. Tapi nanti ada yang 2 kelompok itu yang isinya 4 orang. Jadi rata-ratanya satu kelompok ini 3 orang. Ya, karena 12 kita 12 kali pertemuan dibagi dengan 38 dibagi 12 kan. Jadi 3. Kan 3, 6, sisa 2. Nah, 2 ini silahkan nanti siapa yang kemudian kelompoknya 4, tapi tidak boleh semuanya jadi 4 ya. Cukup 2 kelompok itu saja. Pak, permisi Kalau, Pak. iya, silakan tadi ya. Ini yang di partisipannya tulisannya 42 orang, Pak. Apa? Partisipan yang ikut kelas hari ini ada 42 orang. 42 orang karena saya 2. Saya 2 itu karena saya pakai 2 gadget. Terus kemudian ada Budian masuk sebagai controller. Oh, Jadi setiap mata kuliah mulai semester kemarin sih, tapi mulai semester ini semakin tegas bahwa seluruh mata kuliah itu ada partisipan yang namanya Kaprodi. Supaya jadi kontrol ya, supaya kuliahnya benar enggak sampai selesai. Kalau ini kan 2 SKS ya, 1,5 jam. Terus kemudian 3,5 jam karena dengan online ini banyak yang kemudian kuliahnya cuma 5 menit dikasih tugas. 5 menit dikasih tugas gitu, jadi akhirnya tidak memenuhi lah gitu. Jadi kemudian makanya kebijakannya mulai semester kemarin, tahun ini semester ini dipertegas lagi Kaprodi. Jadi nanti kalau ada apa-apa yang jitak duluan itu Kaprodi. Nanti setelah itu baru ke dekan. Karena pernah saya jadi controller juga kayak begitu. Jadi controller kebetulan di mata kuliah yang lain ya, bukan di akuntansi juga. Itu juga gitu. Jadi dosennya itu ya walaupun 3 SKS ya, dosennya itu masuk itu setengah jam, 40 menit. Jadi ya tiba-tiba masuk, wah maaf saya tadi masih makan siang atau apa gitu. Ya, tapi itulah gitu ya. Ada yang tabrak kayak gitu, ada yang baru 15 menit, ini pokoknya kerjakan halaman ini. Jadi tugasannya tidak terstruktur, kan beda dengan makalah. Kalau artikel kan tetap aja Anda setelah presentasi kan ada saya juga memberikan apa ya penjelasan lebih jauh lagi. Ya Talia, ada yang lain ditanyakan. Jadi partisipannya itu dikurangi 3. Saya pakai 2 gadget dan 1 Budian. barusan saya cek secara manual, Pak. Ternyata memang Budian belum masuk. Budian. Masuk sudah. Terus jumlahnya 41 kalau sudah sama Pak Dan, Pak. Maksud saya Pak Dannya dikeluarkan itu 41 memang. Aduh, saya dikeluarkan di kick off. 41. Iya, Pak. Ya, tapi di presensi itu 37, terus ditambah Regiana cuma 38. Ya nggak apa-apa deh, sementara artinya bahwa kemudian tetap aja Talia ditata, nanti kan mendaftar ke Talia kan, teman-temannya siapa gitu kan, kelompoknya siapa aja, kan dibagi 12 kelompok. Artinya bahwa kemudian kalau 3 orang, 36. Kalaupun ini kan ada, ya jadi 12 kelompok itu minimal isinya 3, tidak boleh ada yang terus kemudian karena yang ada yang 4 jadinya kemudian kuliahnya cuma 10. Jadi tetap 12 itu harus minimal keisi 3 dulu baru kemudian
Kalau ada kelompok yang isinya 2 dan sebagainya, nggak apa-apa. Tapi kalau saya boleh sarankan, Thalia ya, nanti juga untuk yang lain, jangan di awal-awal kelompok yang 4 orang itu. Jadi kalau ada 41, berarti kan ada 5 kelompok, itu kelompoknya taruh yang di belakang. Karena pasti studi kasusnya panjang-panjang, besar-besar. Contohnya seperti fraud. Fraud itu membahas masalah Enron lah katakanlah, atau fraudnya Telkom lah, atau fraudnya Lipo. Itu pasti kalau dipisah itu jadi makalah sendiri bisa. Padahal ya kalau di kasus sebaiknya itu kan sebanyak sejumlah anaknya yang ada di kelompok itu. Kalau di kasusnya 3 ya kalau kelompoknya isinya 3 ya 3 di kasusnya. Walaupun nanti perspektifnya bisa saja tidak harus 3, 1 tapi dibagi-bagi gitu ya. Nah, itu lebih baik yang di belakang-belakang seperti yang audit, financial, accounting, fraud, sustainable reporting itu yang isinya 4. Karena nanti kerjanya cukup berat. Banyak dan berat karena analisis kasus. Tapi kalau yang di awal-awal itu sebaiknya yang isinya 3-3. Jadi kalau yang mau maju, yang tidak banyak bahasannya, itu sebaiknya maju yang di awal-awal. Itu Thalia ya. Jadi nanti kalau berbagi kelompok, yang katakanlah sampai pertemuan keberapa ya, sampai kemudian belum masuk ke isu, nature organic. Jadi sampai minggu ke-8, sampai pertemuan ke-7, itu isinya 3. Satu kelompok. Tapi setelah, jadi yang isinya 4, yang mau, Pak kami mau berempat, boleh. Tapi taruh yang ethical issue. Ya, itu a practice of financial accounting, terus kemudian manajemen accounting, itu boleh 4. Karena berat di kasusnya. Jangan yang kemudian yang di atas isinya 4, yang di bawah isinya 3, mampus itu. Itu Thalia ya. Dan ini haknya ketua kelas untuk membagi, bukan membagi, kalau anaknya silahkan, memang mereka kemudian berkelompoknya silahkan, tapi kemudian kan Thalia yang kemudian, oh nggak bisa, kamu kan Pak Dan bilang, jatah, karena kamu 4 orang, jatahmu ambil yang belakang-belakang. Jadi undiannya yang di belakang-belakang. Itu ya Thalia ya. Baik, Pak. Oke, ada yang lain? Ya sudah seperti biasa ya. Kalau yang teman-teman yang semester 7 sudah ikut saya mulai dari berapa? Semester 3 ya. 3, 4, 5, 6. Sudah 4 semester, sudah tahu pola pembelajaran dengan saya. Kalau yang dan rata-rata 2 mata kuliah ya. Kalau yang sekarang semester 5 baru ikut di 3 dan 4, sekarang yang ketiga dengan saya. Ya sama aja ya. Enggak juga ya saya, mudah kok ya saya. Selesai, nyatanya juga selesai gitu ya. Mini skripsi juga selesai gitu ya. Iya, Pak. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah selesai ya. Walaupun dengan mata panda gitu ya. Betul. Gitu ya. Ya jangan khawatir gitu ya, dengan saya pasti begitu. Prinsip saya jelas. Lebih baik berpeluh saat belajar daripada menangis saat bekerja. Lebih baik, ya itu prinsip dari tentara ya, lebih baik berdarah-darah saat berlatih ketimbang mati saat bertempur. Nah kalau bagi saya ya lebih baik berpeluh saat belajar, menangis saat belajar daripada Anda menangis saat bekerja. Karena kalau bekerja sudah tidak ada excuse, tidak ada lagi revisi-revisian, tidak ada ampunan gitu ya.
Oke, ada yang lain yang ingin ditanyakan? Nah, ini ya, selain yang kalau yang dari semester 7 kayaknya nggak banyak ya ini ya. Elvira Yuhan, Yvonne, Jane, Maria, Melinia, Tanjemima, Talia, Yovita, Milinia. Ini cuma 9. Oke. Ada yang mau ditanyakan, mau didiskusikan? Belum ya, ini masih pengantar. Aduh, Pak Dan, pengantar aja 1 jam. Lebih lagi, lebih dikit. Pak, saya mau tanya. Iya, silakan Masa. Pak, kalau untuk di jadwalnya itu kan kita kuliahnya jam 7.50 sampai 9.30. Ini kalau di OA yang undangan Bapak kirim itu 10.20. Enggak apa-apa ya, Pak? Nah, masih 3 SKS toh? Iya, saya ada kuliah lagi 9.30 soalnya, Pak. Oh, nggak apa-apa, Jadi makanya takutnya kalau bener. saya nanti saya live. Saya pasti ini Oh. nanti saya edit ini. Oh, Jadi iya, saya Pak. jam 8 sampai 9.30 supaya lebih mudah aja sih. Nggak tahu kalau 9.20 masih masa 3 SKS. 11.20, Pak, di itunya. Hah? Di timnya 11.30. Oh, berarti ada yang salah. Nanti saya edit sebentar lagi. 10.30 atau 10.20 gitu, Pak. Iya. 9.30 harusnya. Ya. Oh, saya Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Iya, terima kasih infonya. Oke, ada yang lain lagi? Kalau tidak ada, bisa saya cukupkan sampai di sini untuk pertemuan pertama hari ini, penjelasan tentang rencana pembelajaran atau rencana perkuliahan semester untuk mata kuliah etika bisnis. Semoga Anda bisa menjalin dengan baik dan kemudian semoga mendapatkan nilai yang baik serta tentu saja pencerahan baru ya mengenai bagaimana etika dalam berbisnis dan dalam melakukan profesi kita sebagai akuntan. Oke, kalau tidak ada yang lain lagi, saya tutup, saya akhiri, dan kita tutup dengan doa. Doa menurut iman kepercayaan masing-masing, dipersilahkan.